Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan dan seluruh pendengar yang dikasihi Tuhan. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Puji nama Tuhan, bertemu kembali dengan saya Pendeta Ado Bastian Putar-Putar dalam program RPKM, Renungan dan Pengajaran Kata Ros Ministry. Puji Tuhan, doa dan harapan saya Bapak Ibu selalu diberkati oleh Tuhan dan sehat selalu. Kembali bersama-sama saya akan berbagi satu pengajaran yang singkat, ya, terutama dalam hal yaitu praeksistensi Kristus atau praada sebelum Yesus berinkarnasi, ya, sebelum Allah berinkarnasi dalam pribadi Yesus Kristus menjadi manusia. Ya, ini sangat penting. Mengapa? Karena ada ajaran yang saat ini viral, ya, di komunitas gereja tertentu yang mengaku sebagai gereja dan diajarkan juga orang yang pikir terdidik, ya, di dalam bidang teologi atau pokok-pokok iman Kristen, dan juga pernah menjabat sebagai ketua STT beberapa kali dan juga saat ini juga menjabat sebagai ketua STT. Ya, saya tidak perlu sebut nama, Bapak Ibu udah pasti tahu siapa yang saya maksudkan itu, ya. Oke, ya, saya akan baca satu firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 8 ayat yang ke-58 berkata demikian. Ya, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Saya ulang, kata Yesus kepada mereka. Mereka ini siapa? Tentu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat yang mendengarkan, yang bertemu dengan Yesus pada saat itu dengan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Ya, coba sedikit kita perbaiki hasil terjemahan dari kitab Alkitab Perjanjian Baru, terjemahan baru 2023 Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku telah ada, aku telah ada." Nah, sebenarnya di manuskrip aslinya kata "aku telah ada" itu tidak menggunakan kata "telah", ya, tapi "aku ada". Jadi kalau dilengkapi jadi sebelum Abraham ada, aku ada. Nah, itu. Ini tentu dalam bahasa asli Yunaninya itu adalah ego eimi, ya, ego eimi, ya, ego eimi atau ayem, aku ada. Nah, ucapan-ucapan seperti ini seringkali diucapkan oleh Yesus, bisa kita temukan di kitab Yohanes, ya, ditulis oleh Yohanes, ya, ucapan perkataan Yesus, ego eimi, aku ada, aku ada. Nah, apa maksudnya dari perkataan ini? Ya, dari perkataan ini tentu ini adalah menunjuk keberadaan Yesus atau eksistensi Yesus, ya. Ini menunjuk kepada Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Bahkan lebih dahulu ada sebelum segala sesuatu ada. Sebelum diciptakan segala sesuatu, Yesus sudah ada di dalam kekekalan dalam hal hakikat keilahiannya. Ya, keilahiannya. Nah, tapi ayat ini viral saat ini diajarkan, ya, oleh berinisial ES yang mengatakan ini bukan menunjuk kepada eksistensi atau keberadaan Kristus atau praeksistensi. Ya, ini bukan menunjuk kepada keberadaan Yesus di dalam kekekalan. Jadi menurut beliau ini jangan ditafsirkan secara hurufiah ataupun harafiah. Ya, jangan dipaksakan, katanya begitu, ya. Kalau ini dipaksakan, nah ini adalah suatu kebodohan, ataupun ini kita mengatakan Yesus gila kalau sampai itu menunjukkan kepada keberadaannya di dalam keilahiannya, ya. Nah itu. Jadi
Nah, kalau kita bisa melihat, merujuk kepada apa yang dikatakan ini, tentunya sangat ya bertentangan dengan ajaran yang sudah kita terima selama ini, ya, selama ini, bahwa Yesus Kristus sudah ada di dalam kekekalan. Ya, ini salah satu ayat sebenarnya, ya. Ya. Nah, kita melihat, ya, dan ini sebenarnya adalah suatu pernyataan keilahian Yesus di dalam hal keberadaan di dalam kekekalan, bahwa dia sudah ada di dalam kekekalan, ya. Nah, kemudian juga sekaligus menunjuk kepada dia bahwa Yesus itu ada bukan dibatasi oleh waktu, bukan ditentukan oleh waktu, ya, tetapi sudah ada terus-menerus. Ada terus-menerus, dan Yesus ada tidak disebabkan oleh apapun, oleh siapapun, tapi dia sudah ada dengan sendirinya di dalam kekekalan, ya. Nah, jadi kita lihat bersama-sama sekali lagi, ayat ini menunjukkan kepada praeksistensi Yesus. Jadi Yesus mengatakan, aku ini Allah Yahweh yang disembah Abraham, Ishak, Yakub. Sebelum ada Abraham nenek moyangmu itu, aku sudah ada. Ya, aku sudah ada. Nah ini kita mulai, kita perhatikan dulu, kita membaca mulai dari ayat yang berikut, ya. Nah, coba. Nah, jadi kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop, Yesus sudah ada sebelum Abraham. Nah, di ayat 48, orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Nah, di sini orang Yahudi ya memandang Yesus itu sebagai orang Samaria, dan juga dikatakan lebih ini lagi kerasukan setan, begitu ya, luar biasa, ya, karena perkataan hikmat yang ada padanya, ya, yang tidak ada pada seorang nabi, seorang Farisi, ahli Taurat, hanya ada pada Yesus, ya. Nah, ucapan-ucapan yang luar biasa, ya, nah, dari Yesus yang menyatakan sebenarnya bahwa dirinya adalah Allah itu sendiri. Nah, coba kita lihat apa jawaban Yesus. Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Di sini Yesus menjelaskan, menanggapi orang Yahudi, aku ini bukan kerasukan setan, tapi aku mengatakan apa yang sebenarnya. Jika engkau menghormati Bapa, seharusnya engkau juga menghormati aku. Nah, dia kata nih, tapi aku menghormati Bapakku. Ya, Yesus menghormati Bapaknya, dan kamu tidak menghormati aku. Nah, kalau kita bisa melihat di sini, nah, Yesus mau mengatakan sebenarnya, aku sendiri menghormati Bapa, dan kalau kamu menghormati Bapa, kamu juga menghormati aku. Ini menunjukkan suatu kesetaraan untuk menerima suatu penghormatan. Kalau Bapa dihormati, ya, Yesus pun dihormati, setara. Penghormatan itu tidak boleh berbeda, lebih menghormati Bapa daripada Yesus. Nah, lalu kita lihat, ya, tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dia dan juga yang menghakimi. Yesus sebenarnya tidak perlu mencari kehormatan karena memang dia sudah layak dihormati, dimuliakan. Ya, jadi tidak perlu mencari kehormatan dari manusia. Nah itu, ya. Nah, karena apa? Memang Yesus itu sudah sangat tinggi dan kemuliaan dan layak dihormati karena dia adalah Allah itu sendiri. Nah, lalu katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku dan tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Siapa yang percaya kepada firman? Firman itu apa? Firman itu adalah Yesus sendiri yang telah menjadi manusia. Firman yang adalah pada mulanya. Firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Firman yang hidup yaitu Yesus Kristus. Alkitab firman yang tertulis. Ya, nah kita melihat di sini, barang siapa yang percaya kepada Yesus berarti percaya kepada firman. Mereka katakan tidak mengalami maut, berarti hidup untuk selama-lamanya. Tidak mengalami maut berarti tidak binasa, tidak dihukum, mengalami kematian kekal, tetapi hidup untuk selama-lamanya. Wow, luar biasa. Lalu perhatikan, apa respon dari kata orang Yahudi ini? Kata orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Tambah marah mereka ketika Yesus mengatakan, jika engkau menghormati Bapa, hormati juga aku.
Aku kan menghormati Bapa dan aku pun harus dihormati. Nah, tapi kamu tidak menghormati aku. Jadi kesetaraan dirinya dengan Yahweh, dengan Bapa. Nah, lalu dikatakan sebelum Abraham telah mati, sebelum Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata, barang siapa menurut firman-Ku ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ini sebenarnya dipahami oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, kalau mereka percaya kepada Yesus yang adalah firman itu sendiri, maka mereka lepas dari maut. Artinya dia Allah, Tuhan yang melepaskan setiap orang percaya dari maut. Tapi orang Yahudi ini tidak percaya, justru mereka marah, bahkan menuduh Yesus kerasukan setan. Luar biasa. Nah, lalu ayat 53. Perhatikan. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau mesamakan dirimu? Nah, ini berarti sudah mulai orang Yahudi semakin mengerti ya sebenarnya siapa Yesus, sekalipun mereka menolak, membuat mereka marah, bahkan menuduh dia sebagai kerasukan setan gitu ya. Ini sudah mulai memahami siapa Yesus. Kalau mengatakan secara tidak langsung Yesus mau mengajarkan ke mereka, engkau percaya kepada Allahnya Abraham, percaya juga kepada aku, ya kan? Nah, aku inilah Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, yang disembah oleh nenek moyangmu gitu. Maka timbul pertanyaan, dengan siapakah engkau menyamakan dirimu kan gitu. Ya. Nah ini pertanyaan ini justru membuat mereka semakin gusar ya, karena perkataan Yesus yang mengatakan dia itu adalah Allahnya Abraham yang sudah ada sebelum Abraham ada. Wow, luar biasa. Lalu jawaban Yesus di ayat 54. Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Ini pernyataan Yesus sebagai manusia. Ya, sebagai manusia. Karena tadi diawali dengan orang Yahudi mengatakan dia orang Samaria, kerasukan setan. Berarti orang Yahudi ini hanya memandang, melihat Yesus satu sisi, yaitu apa? Bahwa dia adalah manusia, sama dengan manusia yang lainnya. Nah, lalu apa bedanya dengan Abraham? Menganggap Abraham itu adalah bapak beriman, dia adalah orang yang diyakini sebagai bapak beriman orang-orang Israel kan begitu ya, tokoh yang sangat terkenal. Nah, lah itu menganggap Abraham itu lebih besar daripada Yesus. Nah, kalau dikembangkan lagi orang Yahudi kan sering menuduh Yesus, mengatakan, oh engkau adalah, kami tahu siapa ayahmu, siapa ibumu, siapa saudaramu, engkau berasal dari mana, ayahmu tukang kayu dan lain sebagainya. Mengapa? Karena mereka hanya melihat Yesus dari sisi manusia saja. Nah, jadi jawaban Yesus ini kita perhatikan. Kita perhatikan jawab Yesus. Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Ya, jadi Yesus bukan memuliakan diri sendiri sebagai manusia, tetapi kita perhatikan, Bapakku lah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami? Wow, luar biasa. Jadi ini selalu memperkenalkan Allahnya Abraham, ya, itu sedang ada di depan mereka, ya, yang setelah berinkarnasi menjadi manusia. Allah Yahweh itu ada di depan mereka, yaitu siapa? Yesus Kristus. Ya, secara manusia Yesus dimuliakan. Yesus sebagai ilahi, kemuliaan itu bukan hasil pemberian, tetapi adalah memang sudah ada kemuliaan itu di dalam Yesus, di dalam kekekalan sebagai yang ilahi, ya, dalam kealahannya. Nah, 55. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menurut firman-Nya. Yesus mengatakan di sini, aku mengenal Allahnya Abraham. Ya, aku mengenal dia, aku mengenal dia. Maka aku adalah, kalau aku tidak mengenal dia, maka aku seorang pendusta sama seperti kamu kan. Berarti ini luar biasa, keras sekali ya. Nah, tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Nah, saya perhatikan 56. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hari-hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Ini apa ini? Ini sebenarnya mau mengatakan, nah, Abraham sudah tahu tentang keberadaan Yesus, yang Allah itu, yang Yahweh itu. Jadi Allah di dalam Yesus sudah menyatakan diri, ya, kepada Abraham. Abraham sudah tahu bahwa Yesus akan datang.
Dia akan datang sebagai manusia. Ya, dia akan berinkarnasi, Allah itu akan berinkarnasi dalam pribadi Yesus Kristus. Sehingga Abraham itu bersuka cita. Jadi Abraham itu beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Memang kata Yesus Kristus belum adalah perjanjian lama. Ya, ada kata Tuhan menuju kepada Yahweh, ada Tuhan menuju kepada Adonai. Jadi kalau dua sebutan ini Tuhan, ya itu adalah dikatakan Yahweh. Nah, diterjemahkan dalam bahasa Inggris God atau Theos dalam bahasa Yunani. Lalu Tuhan Adonai terjemahkan Kurios atau Lord. Ya, nah ini semuanya adalah menuju kepada siapa? Pribadi hakikat Allah. Maksudnya hakikat Allah itu hanya satu, ya, tetapi menyatakan diri dalam 3 pribadi, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, lalu kita perhatikan respon dari orang-orang Yahudi ini. Maka kata orang-orang Yahudi kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Dari ucapan perkataan dari Yahudi ini kembali mereka melihat Yesus itu mampu melihatnya hanya dari sisi kemanusiaan Yesus. Memang benar. Yesus pada saat itu belum berumur 50 tahun. Lalu engkau melihat Abraham. Wow. Nah, secara logika, kalau lihat dari sisi kemanusiaannya betul. Yesus lahir di Bethlehem jauh, bahkan 2000 tahun sebelum Abraham. Sesudah Abraham maksudnya. Sudah Abraham baru Yesus ada secara manusia, berinkarnasi, lahir di Bethlehem. Ya, betul, 33,5 tahun ada di dunia ini. Nah, ini karena melihat dari sisi kemanusiaannya. Maka jawaban Yesus di ayat 58 inilah jawaban yang tepat, ya, menunjukkan ekstensinya keberadaannya sebagai ilahi yang ada dalam kekekalan. Dikatakan ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Tadi terjemahan baru di dalam Alkitab, Lembaga Alkitab, ya, Lembaga Alkitab Indonesia LAI terbitan 2023 atau terbitan 2023 mengatakan begini, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Tapi di manuskrip aslinya, sebelum Abraham ada, aku ada. Ego eimi, I am. Nah, ini sudah ada, menunjukkan apa? Menunjukkan Yesus itu sudah ada sebelum Abraham ada di dalam kekekalan. Bahkan sebelum segala sesuatu ada, sebelum semua diciptakan, dia sudah ada di dalam kekekalan. Maka Yesus mengatakan juga dalam kitab Wahyu, ya, pasal yang pertama nanti sampai pasal yang ketiga, mengatakan Yesus itu adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Artinya tidak ada awal, tidak ada akhir. Bahkan Mika 5 ayat 1 sampai 2, di sana Mika bersaksi bahwa Yesus yang akan lahir di Bethlehem itu mengatakan keberadaannya, dia sudah ada sejak purbakala dahulu kala. Sejak purbakala dahulu kala. Ini bukan menunjukkan waktu atau zaman, ya, atau peristiwa waktu tertentu, tetapi itu menunjukkan kepada apa? Ya, kekekalan. Maka kata yang digunakan itu adalah kata Ibrani adalah olam. Ya, olam berarti kekal. Berarti Yesus ada di dalam kekekalan. Jadi tempat keberadaannya bukan pertama kali pada saat dia di Bethlehem. Di Bethlehem itu tempat dia untuk berinkarnasi. Tapi sebelum di Bethlehem dia sudah ada di dalam kekekalan. Demikian juga Yohanes mengatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 2, dia sudah bersama-sama dengan Bapa, artinya sudah bersama dengan Bapa di dalam kekekalan. Bahkan kalau kita baca ayat 3 dikatakan di dalam dia diciptakan segala sesuatu. Di dalam Yesus diciptakan segala sesuatu. Berarti sebelum ciptaan ada, Yesus sudah ada. Dan Yesus itu bukan ciptaan tapi pencipta alam semesta. Kalau kata menciptakan, kata bara itu tunggal. Dan kata itu tidak boleh digunakan kepada makhluk lain. Itu hanya berlaku bagi Allah. Maka kata menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, ex nihilo, ya, ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada, itu hanya mampu dikerjakan oleh Allah. Nah, Yesus dikatakan dia adalah pencipta alam semesta. Di dalam dia segala sesuatu diciptakan. Puji Tuhan, haleluya. Berarti Yesus adalah Tuhan. Jadi sangat jelas sekali kalau perhatikan. Jadi ayat 58 ini, aku sebelum Abraham ada, aku ada.
ini mau memproklamasikan, mau menyatakan dirinya adalah Allahnya Abraham. Bahkan Abraham sudah tahu tentang keberadaanku, Musa sudah tahu tentang keberadaan aku. Ini sering dihubungkan dengan Keluaran 3:14 ketika Musa bertanya kalau mereka nanti diutus oleh Tuhan ya menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Musa berkata kalau mereka nanti memimpin bangsa Israel untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir, jika mereka nanti bertanya siapakah engkau, maka Tuhan berkata, aku adalah aku. Ya, di situ artinya Allah menyatakan keberadaan dirinya. Dia ada di Mesir, dia ada di Israel, dia ada di mana-mana, dia bisa hadir karena dia adalah Allah itu sendiri. Dia maha hadir, dia selalu ada, luar biasa. Jadi ada. Nah, perhatikan ayat 59 menjadi satu penutup. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Perhatikan di sini. Ini respon yang berlebihan dari orang Yahudi mengatakan lalu mereka mengambil batu. Orang Yahudi mengambil batu. Untuk apa mengambil batu? Mau melempari Yesus. Pertanyaannya, mengapa mereka mau melempari Yesus dengan batu? Ada apa? Ini kan suatu sikap yang sangat marah sekali. Dan mengapa mereka marah? Ini tidak perlu ditafsirkan terlalu muluk-muluk, saudara perhatikan. Ini menunjukkan mereka sudah mengerti bahwa Yesus menyatakan dianya adalah Allah. Dia adalah Allah yang sudah ada sebelum Abraham ada. Ya kan? Nah, padahal mereka mengenal secara manusia siapa Yesus. Siapa ibunya, siapa ayahnya, siapa saudaranya, berasal dari mana, dari Nazaret, mereka sudah tahu. Maka dikatakan Yesus ini suatu pernyataan yang gila dan bodoh gitu. Tapi ada sekarang ikut-ikutan seperti itu sekarang ini ya. Kalau Yesus mengatakan ini adalah suatu keberadaannya, praeksistensinya sebelum dia ada di dunia ini pernyataan kita membuat Yesus bodoh katanya. Yesus gila katanya. Nah ini sama aja dengan orang Farisi, ahli Taurat tadi, orang-orang Yahudi ini. Ya. Nah, ya. Sehingga dia marah, lihat aja mimik wajahnya ketika menyampaikan ceramah itu ya. Bukan lagi mimik wajah seorang damai sejahtera sukacita ya, seperti merendahkan gitu ya. Wow, luar biasa. Nah, jadi dan saya percaya dan saya yakini, saya pahami ini ya, ayat Yohanes 8 ayat 58 ini ya, sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku telah ada atau aku ada. Ini adalah bukti petunjuk ya, praeksistensi atau keberadaan Kristus sebelum dia berinkarnasi, bahkan dia ada di dalam kekekalan. Puji Tuhan, segala kemuliaan, hormat, pujian, pengagungan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.